Saya mau bertanya ini Ustaz. Kan kadang-kadang saya itu kalau sahur Iya. agak kesiangan. Nah, Sampai waktu puasa dulu itu sahur ketika enak-enaknya makan terus langsung masuk waktu imsak. Itu ada bagaimana? pengumuman Nah, imsak gitu ya. iya. Iya, Tapi makannya belum selesai itu belum Ustaz. selesai. Terus bagaimana itu terkait puasanya itu Ustaz? Begini dulu ya. Jadi sahur di malam hari puasa ketika lebih-lebih di bulan Ramadan seperti saat ini, sahur itu hukumnya sunnah. Karena memang makan sahur itu ada keberkahan tersendiri. Akan tetapi kriteria sahur ini bukan melihat makanannya, tapi waktunya. Jadi walaupun hanya minum atau makan makanan ringan, kalau sudah masuk waktunya sahur dan memang itu diniati sebagai sahur, maka jadilah makanan sahur. Sehingga kita perlu untuk mengetahui kapan masuknya waktu sahur. Waktu sahur ini masuk sejak pertengahan malam, berarti jam 12. 12 lebih. Kalau jam 11 setelah selesai tadarus kita makan, belum sahur itu. Walaupun kita sudah niatnya sahur. Jam setengah 12 belum sahur. Sehingga ini perlu diperhatikan juga. Jadi waktu masuknya sejak pertengahan malam. Jadi jam 00 lebih sekian. Ini yang pertama. Walaupun hanya minum, misalnya malas untuk makan, ya minum sajalah biar dapat kesunahan sahur. Atau mungkin hanya makan 1 biji kurma, atau mungkin makan makanan ringan. Yang penting sudah ada makanan yang bisa dikonsumsi atau minuman. Waktunya itu di pertengahan malam. Akan tetapi ada kesunahan tersendiri. Jadi sahur itu sunnah dan waktunya ada kesunahan. Kapan? Diakhirkan. Kalau sahur ini sunnahnya diakhirkan. Bukan jam 2, bukan jam 1. Andai kata jam 1, jam setengah 1, jam 2, itu sebenarnya sudah dapat kesunahan sahur. Akan tetapi kalau diakhirkan lagi, maka kesunahannya dua. Satu kesunahan sahurnya, yang kedua kesunahan mengakhirkan. Jadi pahalanya double ini. Nah, pahalanya double. Ya perkiraan jam setengah 4. Jam setengah 4 WIB. Karena sekarang imsak itu jam 4, eh, berapa sekarang? Untuk malam ini, malam tanggal 3 Ramadan, malam Rabu, imsak itu jam 47 menit, 27 detik. Jadi jam 4, ini untuk wilayah Sumber Petung, Kecamatan Ranoyoso, Kabupaten Lumajang. Jadi jam 4, 7 menit lebih 27 detik. Ini imsak. Jadi jam setengah 4 ini sudah masuk mengakhirkan Sahur. sahur. Akan tetapi mengakhirkan bukan berarti over. Jangan sampai mengakhirkan tapi terlalu mepet dengan waktu imsak. Oh iya. Karena akibatnya seperti yang kamu alami tadi, di pertengahan enak-enaknya makan, kok ternyata ada pengumuman imsak. Ini bagaimana tindakan dan langkah kita yang benar? Apa terus makan atau bagaimana? Jadi kalau ada orang makan, di pertengahan makan kok ternyata sudah masuk Imsak. waktu imsak, maka dia tidak boleh menelan makanan tersebut, melainkan harus memuntahkannya seketika itu. Jadi makanan yang sudah ada di mulut, jangankan ditelan, ditahan itu juga ada dampak. Kalau ditahan, kok ternyata nanti ada Yang masuk. makanan yang masuk batal. Maka tindakan yang benar sebagai tindakan antisipasi, satu makanan tersebut harus diludahkan seketika itu. Diludahkan waktu siaran waktu Iya, imsak. jadi misalnya kita makan sedang mengunyah dapat 2 kali, kok ada pengumuman imsak, langsung diludahkan makanan ini. Tidak boleh ditelan, tidak boleh ditelan. Kalau ditelan batal. Nah, jadi harus diludahkan.
Sama dengan minum. Di pertengahan minum sudah ada air yang masuk ke dalam mulut, maka ini tidak boleh ditelan air ini. Harus diludahkan seketika itu juga. Ya karena memang imsak ini start awal untuk melakukan Puasa. puasa. Karena puasa itu kan di siang hari. Kategorinya siang sejak terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari. Imsak ini bersamaan dengan terbitnya fajar. Jadi ini start awal. Loh kalau ada orang ketika imsak kok masih menelan makanan, berarti ada bagian hari yang Puasanya batal. puasanya batal. Nah, sehingga secara keseluruhan puasa itu batal. Bisa dipahami ya? Oh, iya. Jadi makanan yang sudah ada di mulut, ketika ada pengumuman imsak, maka seketika itu harus diludahkan. Tidak boleh ditelan atau ditahan. Karena kalau ditahan, khawatir nanti ada bagian sedikit yang masuk, juga mengakibatkan batal juga. Saya sendiri pernah sebenarnya Ustaz. Iya. Lihat di HP itu di sana itu waktu imsak itu katanya bukan masuk waktu untuk tidak makan. Itu betul. katanya kehati-hatian katanya. Iya. Kan kalau kata Ustaz tadi itu kan batal. Iya. Di video yang saya lihat itu tidak batal katanya. Iya. Begini. Jadi imsak itu kan sebenarnya dengan terbitnya fajar itu katanya masih ada selisih. Iya. Ada selisih sekian. Ada selisih sekian. Makanya kita kalau di masyarakat secara umum, kita tidak boleh mengatakan kalau sudah imsak maka puasa tidak batal. Maka mengapa kok demikian? Karena ini akan jadi kesembronoan mereka. Oh. Karena selisihnya tidak lama, hanya sekian saja. Sekian menit. Hanya sekian. Jadi antara tulunya fajar dengan imsak itu ada selisih sekian. Jadi sebenarnya jadwal imsak itu sudah dalam rangka ihtiyat, dalam rangka hati-hati. Ya supaya tidak ngepas gini kan. Karena kalau ngepas ini bahaya. Batal. Batal. Sehingga langkah antisipasi, kalau kita makan kok ternyata sudah ada pengumuman imsak, ya maka makanan yang ada di mulut itu diludahkan saja, ini kan. Antisipasi supaya tidak ada makanan yang tertelan pada saat terbitnya fajar. Nah seperti itu, ya betul. Jadi antara jadwal imsak dengan terbitnya fajar itu kan ada selisih sekian. Ya, wallahu a'lam.